Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Nur Al-Fatah dari SMA Negeri 1 Pabedilan, mengajar mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Ini sebagai gambarannya, barangkali ada toko yang ada di depan rumah kita atau belakang rumah kita, itulah perusahaan dagang. Jadi intinya perusahaan dagang itu membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa adanya perubahan bentuk. Tujuan utamanya jelas yaitu mencari laba. Kemudian apa bedanya dengan perusahaan jasa? Perbedaan yang pertama, pada perusahaan jasa barangnya tidak ada, tidak berwujud. Kalau pada perusahaan dagang, barangnya konkret, nyata, bisa diraba. Pada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, ada yang jual jasa ya. Pada perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang. Kita lihat toko-toko pasti memiliki persediaan barang, minimal yang ada di etalase. Kemudian pada perusahaan jasa tidak dapat disimpan barangnya itu, karena tidak ada barang ya. Tetapi pada perusahaan dagang dapat disimpan. Pada perusahaan jasa tidak dapat dibagi dalam bagian kecil, tetapi pada perusahaan dagang dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kita bisa menjual atau membeli barang itu ya, tidak mesti banyak, sedikit juga bisa. Kita belinya misalnya beras 25 kilo, dijualnya mungkin kita diecerkan lagi menjadi sekilo. Ini ada gambar di salah satu supermarket yang biasa ada di depan kita. Salah satu swalayan, dilihat dari seragamnya. Itulah perusahaan dagang. Nah, transaksi yang ada perusahaan dagang, apa saja transaksinya? Nah, ini. Yang pertama, transaksinya atau kegiatan utamanya yaitu yang pertama adanya pembelian barang dagang. Jadi kita membeli barang dagang dulu. Yang kedua ada potongan pembelian, diskon. Biasanya kita kalau membeli banyak atau kalau kita membeli dengan pembayaran yang dipercepat, biasanya ada potongan. Yang ketiga retur pembelian dan pengurangan harga. Ini terjadi barangkali ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Yang keempat ada beban angkut pembelian barang yang dibeli. Beban angkut ini mengenai jarak ya. Kita misalnya membeli sepeda motor, nah ini diangkutnya oleh siapa? Terkait dengan masalah penyerahan barang, mau di mana? Apakah barang itu diserahkan di toko atau di rumah pembeli? Sehingga siapa yang menanggung beban angkut di perjalanan? Lebih jauh lagi, kalau terjadi sesuatu hal yang buruk, siapa yang akan menanggung kerugian? Misalnya membeli barang di kota A, kitanya berada di kota B, ini saat penyerahannya ada di mana? Sehingga kalau di jalan terjadi kecelakaan, siapa yang menanggungnya? Ini berkaitan dengan seperti itu. Berikutnya transaksi yang ada di perusahaan dagang adalah penjualan barang dagang. Tadi pembelian, sekarang jualnya. Kemudian penerimaan kembali barang dagang yang dibeli atau diretur. Barangkali kita menjualnya ada yang tidak cocok, sehingga kita akan menerima kembali barang yang telah dijual. Berikutnya ada potongan penjualan, diskon. Mana-mana kita banyak. Berikutnya ada beban angkut penjualan. Dan yang terakhir adanya persediaan barang dagang. Itulah sekelumit tentang
perusahaan dagang. Inti utamanya yaitu kita membeli barang tanpa merubah, kemudian kita menjual kembali. Tapi ingat, dalam proses pembelian mungkin kita butuh angkutan, barang yang mungkin ada yang tidak sesuai, kita diretur atau dikembalikan. Itu saja sekilas info tentang perusahaan dagang dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.